بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan masih dalam kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas, kajian yang bertujuan dengannya memberikan pemahaman kepada kita untuk kemudian membersihkan, setiap kita mampu membersihkan jiwa kita hingga masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran qad aflaha man tazakka, atau pada ayat yang lain qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Sahabat Hikmah dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji lagi satu buku yang lain yang pengarangnya adalah pengarang yang sama pada kitab yang sebelumnya kita kaji, yaitu Sibak Nahul Janan, perlombaan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji buku beliau Dr. Khalid Abu Shadi dengan judul Rudda Ilayya Ruhi, kembalikan kepadaku ruhku. Bi'ai qalbin nalqah, dengan hati apa yang nanti kita pakai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, buku ini dalam penjelasan beliau bahwa ia muncul karena bisa jadi pengarangnya atau bahkan hasil pengamatan beliau dari kaum muslimin yang begitu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi pengaruhnya kepada komunitas, kepada masyarakat kaum muslim atau di sekitar mereka tidak begitu terasa. Hal itu bisa jadi dikarenakan amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak memberikan efek atau asar bekas pada dirinya sendiri, hingga pun tidak memberikan bekas atau asar kepada orang lain. Apa masalahnya? Bisa jadi dalam penjelasan beliau, bisa jadi persoalannya itu adalah dikarenakan hati yang dipakai untuk yang dengannya kita memakainya untuk berinteraksi dalam kebaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang lain tidak dalam kondisi yang paling terbaik, hingga kemudian misalnya sholat tidak merasakan kelezatan sholat, berinfak tidak merasakan kelezatan berinfak, berzakat tidak merasakan kelezatan zakat, atau melakukan kebaikan-kebaikan lain kita tidak merasakan lezatnya. Karena itulah judul buku ini kemudian judulnya dengan Rudda Ilayya Ruhi, kembalikan kepadaku ruhku. Ruh itu yang kemudian membuat 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh atau 2 rakaat yang kita lakukan pada waktu duha akan terasa manis, lezat di hati kita. Ruh ini yang kemudian membuat kelezatan di hati kita ketika kita menyalurkan infak kita, zakat kita, sedekah kita, sebelum sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan sebagian dari rezeki kita. Infak dan zakat itu kita merasakan lezat sebab dia telah sampai duluan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ruh itu pula kemudian membuat seseorang mampu merasakan kelezatan berdiri lama di malam hari, salat, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala hingga air matanya mengalir dan membasahi pipinya. Ini ruh yang kemudian membuat segalanya menjadi lezat. Yang kadang-kadang ketika ia hilang saat seorang melakukan kebaikan, yang dilakukan seakan-akan hanya sebagai sebuah rutinitas dia atau kewajiban yang wajib, yang mesti ia gugurkan, sehingga makna atau asar atau rasa feel yang mestinya dia rasakan dari kebaikan itu tidak dirasakan. Buku ini bertujuan untuk Rudda Ilayya Ruhi, mengembalikan lagi ruh kita yang bisa saja selama ini berkurang atau waliyadzubillah ya keluar dari kita hingga kita tidak merasakan lezatnya. Dan yang kedua, bi'ayyi qalbin nalqah, maksudnya dengan
kita memakai hati apa untuk bertemu dengan Allah SWT di dunia ini dalam kebaikan-kebaikan yang tadi kita sebutkan, atau lebih lagi dengan hati apa yang nanti kita akan pakai ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian yang menjadi poros, yang menjadi objek di sini adalah pembahasan tentang bagaimana kita memperhatikan hati kita kembali, sebab ini adalah salah satu hal yang paling mendasar yang dalam berinteraksi seorang hamba dengan Allah SWT mesti ia bereskan, yang dengannya dia akan mendapatkan banyak pahala di situ. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan memaknai tentang ayyukum ahsanu amala, kata beliau ayyukum ahsanu amala artinya mereka yang paling ikhlas dan mereka yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika amalan kita paling ikhlas, kita telah membereskan hati kita. Ini yang kemudian membuat amalan kita akan berlipat ganda. Sahabat yang dirahmati Allah, maka beliau di awal-awal penjelasan beliau, di mukadimah beliau menukilkan salah satu penjelasan oleh salah seorang salafus saleh, yaitu Wahab bin Munabbih. Perkataan beliau yang sangat menukik, atau bahkan bisa kita bilang penjelasan beliau ini sangat menusuk hati kita. Suatu saat ketika beliau melihat banyak orang menangis karena melihat ada salah satu dari keluarga mereka meninggal, beliau melihat situasi itu, lalu kemudian beliau berdiri di tempat yang agak tinggi, lalu kemudian beliau berteriak mengatakan, wa ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Sungguh aneh, sungguh mengherankan manusia ini. Mereka menangis kepada orang-orang yang jasadnya itu mati, namun jarang kita melihat mereka menangis terhadap orang-orang yang hatinya mati. Bahkan semestinya perkara menangis kepada orang-orang yang hatinya mati itu mesti lebih dahulu. Kita di rumah, atau misalnya kita lihat di beberapa kesempatan, ada orang rumah, di salah satu rumah misalnya ada keluarganya yang meninggal, kita akan dapatkan hampir semua keluarga di situ akan menangis. Tapi sungguh sangat miris adalah ketika ada salah satu dari anggota keluarga itu misalnya enggan untuk sholat, enggan untuk melakukan kebaikan, melakukan banyak kemaksiatan, dan tidak ada satupun keluarganya yang menangis tentang situasi dia. Itu yang membuat Wahab bin Munabbih berteriak, merasa aneh, mengapa bisa kita ini menangis dengan jasad yang akan setelah jasad ini sebentar akan habis juga dimakan tanah, cacing dan lain sebagainya pun akan menyelesaikannya. Padahal yang mesti kita tangis itu adalah hati, karena ini adalah alat yang dengannya kita berinteraksi dengan manusia. Sebagaimana lebih lagi Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba tidak pada hal-hal atribut yang menempel pada dia, tapi Allah melihat pada hati yang selalu ia bawa. Kata para ulama, perjalanan seorang hamba itu di dunia ini akan putus ketika ketika ruhnya keluar dari jasadnya. Tapi perjalanan seorang hamba menuju Allah SWT itu dengan hatinya, meskipun jasadnya telah habis, telah hancur, tapi ia tetap akan melakukan perjalanan dengan hatinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat yang dirahmati Allah, beliau membuat Dr. Khalid Abu Syadi membuat kitab beliau ini, bi ayyi qalbin nalqa rudda ilayya ruhi. Maksud beliau agar kita kembalikan lagi kesegaran hati kita, ruh kita, yang akan membuat segala kebaikan yang kita lakukan akan merasa lezat, sebagaimana kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan akan memberikan efek yang sangat buruk kepada kita, penyesalan dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, maka ada beliau memberikan satu statement masih berkaitan dengan hati ini, agar kita tetap menjaga hati kita dari hal-hal yang akan merusaknya. Beliau mengatakan, akhi atabki fi baitillahi nadaban ala ma sarakt
fa idza utta ila baitik akaltal masruq. Kata beliau, apakah kita ini supaya menjaga hati kita, kalau kita pergi ke Baitul Haram, kita menangis di sana, kalau sudah naik haji umrah, menangis di sana sejadinya, tapi ketika kita pulang kembali ke rumah kita, kita makan lagi hal-hal yang kita curi. Maka kata beliau, ya ghafil, ittafaqta ma sarakta wa baqiya qatul yad. Jadi ya, kita berusaha tidak demikian. Kita berusaha agar tetap menjaga hati kita. Kita berusaha tidak menjadi orang-orang berpura-pura karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situasi ini kata beliau terjadi dikarenakan ruh yang tidak ada lagi pada hati seorang, hingga dalam situasi ini dia datang ke rumah Allah menangis karena apa yang dia curi, tapi ketika dia pulang ke rumah dia makan apa yang dicurinya. Hal yang membuat demikian, situasi demikian dikarenakan ruh yang bisa dibilang hati dia yang berpenyakit, atau waliyadzubillah karena mungkin bisa saja mati, hingga hal tersebut dia lakukan. Sahabat Ikisme yang dirahmati Allah, maka objek kita yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu hati. Jadi kitab ini nanti akan dibagi dua. Pertama adalah tentang bi'ai qalbin nalqah, yaitu menjelaskan tentang hati, apa yang nanti beliau jelaskan banyak hal tentang hati, yang dengannya harapannya adalah kita mengevaluasi secara mandiri diri kita, apakah kita ini bagian dari bentuk hati yang bagaimana, dengan seluruh penyakit-penyakitnya yang memang beliau sengaja untuk membukanya, hingga masing-masing kita mendiagnosa apa penyakit yang ada pada hati kita yang kemudian berefek pada ruh kita. Nanti pada buku yang kedua, yang sebenarnya satu buku, tapi yang nanti bagian kedua yaitu Jur'atud Dawa. Nanti beliau akan jelaskan tentang bagaimana untuk memberikan tegukan obat atau penyembuh pada hati kita setelah kita mengetahui di mana letak masalah hati kita, sehingga ketika kita melakukan kebaikan tidak merasakan bekasnya, tidak merasakan pengaruhnya. Sahabat Ikisme yang dirahmati Allah, beliau memulai dengan mengatakan tentang mengapa pentingnya kita mesti membahas tentang hati ini. Dalam penjelasan ini beliau menjelaskan ada 20 alasan mengapa kita mesti menjadikan hati ini menjadi hal yang paling prioritas. Hal yang paling prioritas. Yang pertama, kata beliau, sebab bahwa mesti setiap kita ini menjadikan hati kita ini sebagai prioritas, sebab innahul malik, sebab dia adalah raja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb, itu bahwa dalam tubuh setiap kita ini ada segumpal darah, segumpal daging yang kalau dia baik semuanya akan baik, kalau dia rusak semuanya akan rusak, dan Rasulullah SAW menyebutkan yaitu hati. Jadi sahabat Ikisme yang dirahmati Allah, beliau bilang al-qalbu amirul jasad wa malikul a'dha fa huwa ra'ihal wahid wa qaiduha wa innamal jawarih wal hawas tabi'un lahu wa alat tusdau bima tu'mar. Hati kita adalah raja, adapun seluruh aktivitas, seluruh anggota tubuh kita yang lainnya itu adalah prajurit bagi dia. Saya kasih contoh, misalnya seorang yang mencuri, dia tidak akan mencuri kecuali karena diperintahkan oleh hatinya yang kedudukannya sebagai raja, dan hati memerintahkan kepada tangannya yang prajurit untuk mengambil sesuatu yang mesti dia curi. Seorang pergi ke tempat maksiat, sebelum kakinya ke tempat maksiat, hatinya dulu yang telah sampai ke tempat maksiat. Dan ini salah satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita, bahwa meskipun jasad kita belum sampai, hati kita sudah bisa sampai. Sebagaimana kalau saat ini misalnya sahabat Ikisme, saya
saya minta berangan berada di Baitul Haram, maka saya yakin saat ini kita bisa berhayal sampai ke sana. Begitu juga misalnya ada orang yang ingin melakukan sebuah kemaksiatan, misalnya mencuri atau membunuh, sebelum tangannya membunuh, hatinya telah membunuh duluan. Jadi hati ini yang menjadi raja, yang kemudian membuat seluruh aktivitas, seluruh anggota tubuhnya itu mengikuti dia. Jadi sampai kata beliau ini, jadi jawarih atau anggota tubuh itu, dia hanyalah alat yang kemudian akan dipakai karena dia diperintah oleh rajanya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang membuat sehingga kenapa kita mesti memperhatikan dia dengan baik. Tangan kita sering kita misalnya mengeluh karena sering melakukan A, B, C kemaksiatan, kaki kita, mata kita dan seterusnya. Itu tidak lain karena hati kita ini yang memerintahkannya. Sebab supaya untuk membuat seluruh anggota tubuh kita ini dia aman dan nantinya di hari kiamat tidak akan menjadi pertanggungjawaban besar di sisi Allah, maka hal pertama yang mesti dibereskan itu adalah hati. Dan Rasulullah SAW dalam perbaikan para sahabat, beliau memulai dengan hati, tidak memulai dengan hukum-hukum yang lain. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Islam, kata beliau bahwa alhamdulillah Islam ini pertama turun tidak berkaitan dengan pelarangan khamar, pelarangan zina dan lain sebagainya. Sebab kalau hal itu turun pertama, maka orang tidak akan meninggalkan khamar, zina dan lain sebagainya. Tapi yang pertama Allah turunkan adalah tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi hati mereka dengan akhlak, hingga ketika ayat-ayat pembebanan datang kepada mereka, mereka sudah siap untuk melakukannya. Ini menegaskan bahwa memang dari awal Rasulullah SAW pengen hati itu, ingin agar hati itu dari awal diisi dengan Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan akhlak yang baik, hingga pembebanan apapun yang datang setelah itu mereka mampu melaksanakannya. Beda halnya ketika orang sekedar melakukan sebuah amal kebaikan tapi hatinya itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bertahan dengan lama. Atau dia melakukan kebaikan tapi bisa jadi setelah melakukan kebaikan pun masih melakukan kemaksiatan. Dalam ayat Al-Quran ketika Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sebagian kita akan mengatakan saat ada banyak orang juga yang sholat tapi masih melakukan keburukan. Bisa jadi itu dikarenakan tadi ia sholat tidak menggunakan hatinya tapi hanya sekedar menggunakan fisiknya, hingga yang tampak hanya adalah olahraga. Tapi sebenarnya ia kosong dari ruh, kosong dari hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu tidak berefek kepada dia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini menjadi alasan kenapa kita mesti menjaga hati kita. Alasan yang kedua, mengapa hati itu mesti kita prioritaskan? Yang kedua adalah kata beliau, taharatuhu syartun lidukhulil jannah. Bersihnya hati kita ini adalah syarat utama untuk masuk ke dalam surga, atau syarat utama untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan sahabat Ekesa semua, kita masih dalam situasi yang hangat tentang Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW mau hendak Isra dan Mi'raj, sebelum itu ada satu kejadian sebelum Rasulullah SAW melakukan Isra, diisrakan dan dimi'rajkan itu, yaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW, di mana dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW menyebutkan datanglah 3 orang dan itu adalah malaikat. Mereka datang dan bertanya, kemudian setelah itu mereka belah dada Rasulullah SAW, dikeluarkan hati Rasul, dibersihkan, kemudian ditaruh iman dan hikmah. Setelah itu barulah Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dalam kejadian ini Allah ingin menegaskan tentang prinsip ketika seseorang itu ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sholatnya atau bahkan dalam aktivitas kebaikan lainnya, bahwa syaratnya itu adalah mesti hatinya itu bersih. Dan itu Rasulullah SAW pun dilakukan sebelum melakukan Isra Mi'raj. Rasulullah pun tambah dibersihkan lagi, meskipun hati Rasulullah SAW sebelumnya sudah dibersihkan sangat bersih, tapi kembali lagi diingatkan kepada kita agar setiap kali kita berinteraksi dengan Allah, hati kita mesti bersih. Itu dalam aktivitas kita di dunia. Dan bagaimana jika di akhirat? Tentu itu lebih lagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat
tidak akan bermanfaat harta dan anak kita kecuali orang-orang yang datang kepada Allah SWT dalam keadaan hati yang bersih. Sebab itulah jamaah sekalian dirahmati Allah, kita mesti memperhatikan hati kita ini, sebab dia adalah satu-satunya syarat untuk membuat kita bisa dekat dengan Allah SWT, sebagaimana salah satu-satunya syarat yang kemudian membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sahabat kita yang dirahmati Allah, mengapa hati mesti menjadi prioritas? Sebab dia menjadi maudhi'un nadzurillah. Dia menjadi tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat seorang hamba tidak pada hal yang lain, tapi Allah melihat pada hatinya. Hadis yang sudah sangat masyhur, yang sudah sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat pada paras wajah kita, juga Allah tidak melihat pada harta kita, tetapi Allah SWT melihat pada amalan kita dan hati kita. Ini menjadi hal yang sangat penting buat kita untuk memperhatikannya, tiga hal ini. Bahkan di sini beliau mengatakan innaha hayatul qalb wa in kanatil butun khawiyah wa thiyabu baliyah wa qad abana al hadis anna al qalba huwa mawdu'u nadhrur rabb. Jadi hadis ini menegaskan tentang bahwa pandangan Allah itu tidak pada hal lain kecuali pada hati kita. Ada banyak orang yang mungkin terlihat bagus situasinya, penampilannya, wallahu alam dengan hatinya, bisa jadi hatinya itu penuh dengan kuburan. Ada orang yang mungkin terlihat penampilannya, situasinya bisa didekatkan dengan situasi kuburan, sepi, kumuh dan lain sebagainya, tapi bisa jadi hatinya penuh dengan kemakmuran, penuh dengan istana iman dan hikmah yang Allah SWT berikan di dalamnya. Karenanya jadikan persoalan ini, hati ini menjadi prioritas, sebab dia sebagai tempat penglihatan Allah SWT kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba dengan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Jakisma, dengan tiga hal ini mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan hati kita menjadi prioritas. Terus menjaganya layaknya kita menjaga penampilan kita, wajah kita, rambut kita, jilbab kita, pakaian kita jaga. Ketika ayat ada tersentuh dengan nodah dan lain sebagainya, cepat-cepatlah untuk membersihkannya, sebab dia menjadi prioritas utama bagi kita. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Bi'ai qalbin nalqa rudda ilayya ruhi. Dengan hati apa akan kita bertemu dengan Allah, dan kita minta agar Allah SWT kembalikan ruh kita dengan penjelasan lainnya, lanjutannya insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.